Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakalan share info sama kalian persiapan apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan. Persiapan penyuluhan kali ini bisa kalian terapkan saat kalian mau KKN, tugas kuliah, magang, ataupun bisa kalian terapkan juga saat kalian bekerja. Tapi aku butuh banget dukungan kalian untuk kemajuan channel aku biar aku lebih semangat konten lagi, kasih informasi kepada kalian, yaitu dengan kalian subscribe, like, comment, and share video aku ya. Oke, langsung aja ya. Aku bakalan share informasi sama kalian tentang persiapan penyuluhan kesehatan masyarakat. Penyuluhan kesehatan masyarakat. Apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum penyuluhan kesehatan? Yang pertama adalah perencanaan, kedua identifikasi masalah, ketiga menentukan metode dan media, keempat monitoring dan evaluasi. Cokro Amijoyo mendefinisikan bahwa perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan. Ada 5 hal pokok dalam perencanaan, yaitu yang pertama, permasalahan yang ada, kedua, ketersediaan sumber daya, ketiga, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, keempat, kebijakan yang ada, serta yang kelima, jangka waktu pencapaian tujuan. Langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan. Langkah pertama yaitu menentukan analisa situasi, identifikasi masalah, masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Setelah itu, kita bisa menetapkan prioritas masalah. Setelah kita menetapkan prioritas masalah, kita dapat melakukan identifikasi masalah. Setelah melakukan identifikasi penyebab masalah, kita dapat menentukan prioritas penyebab masalah untuk menentukan tujuan, sasaran, jenis kegiatan, metode, dan media promosi kesehatan. Setelah itu, kita dapat menentukan pelaksana kegiatan, alokasi dana, dan waktu kegiatan. Setelah melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, kita dapat menentukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah identifikasi masalah. Yang pertama yaitu penyusunan kerangka acuan atau TOR dalam rangka identifikasi potensi wilayah. Kedua, penyusunan instrumen terbuka dan tertutup. Ketiga, pengumpulan data primer. Keempat, pengumpulan data sekunder dari beberapa sumber. Kelima, tabulasi dan pengolahan data dengan komputer. Keenam, analisa hasil tabulasi data secara analitik. Setelah kita melakukan identifikasi masalah, kita dapat menentukan ide dan media penyuluhan. Dalam menentukan metode dan media penyuluhan kesehatan, pertimbangkan usia dan minat peserta, serta karakteristik partisipan. Ada beberapa metode penyuluhan. Yang pertama, metode didaktik, 2. metode sokratik, ketiga metode ceramah, keempat metode demonstrasi, kelima metode brainstorming, keenam metode peer education, ketujuh metode diskusi kelompok, 8 metode curahan pendapat, ke-9 metode bermain peran, ke-10 metode seminar. Adapun media yang digunakan dalam penyuluhan kesehatan masyarakat, yang pertama adalah media cetak seperti koran dan majalah. Yang kedua yaitu media elektronik seperti televisi, radio. Yang ketiga media luar ruangan. Keempat media sosial. Kelima media PowerPoint. Keenam flipchart. Ketujuh media audio visual. Kedelapan leaflet. Kesembilan video. Adapun pertimbangan dalam memilih media yaitu banyaknya sasaran, keadaan geografis, serta sumber daya pendukung. Adapun manfaat media dalam penyuluhan kesehatan yaitu mempermudah penyampaian informasi, menghindari kesalahan persepsi, menjelaskan informasi, memperlancar komunikasi, dan penyebarluasan informasi. Setelah melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, dilanjutkan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan untuk menilai keberhasilan program. Adapun beberapa kegiatan dalam monitoring. Yang pertama, proses pengumpulan dan analisis informasi dari penerapan program. Kedua, pengawasan pelaksanaan program sesuai rencana. Ketiga, mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program itu berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan yaitu untuk evaluasi penilaian keberhasilan program mencapai tujuan, memberikan masukan untuk perbaikan,
mengukur efisiensi dan efektivitas program, dan mengukur hasil dari program promosi kesehatan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari perencanaan program promosi atau penyuluhan kesehatan. Keduanya memberikan informasi berharga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan penyuluhan dalam kegiatan promosi kesehatan penting untuk memastikan penyuluhan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan. Dan terima kasih buat teman-teman semua udah menyaksikan video aku sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan untuk video selanjutnya aku bakalan bahas tentang advokasi. Terima kasih.